Salut, bertemu kembali dalam channel yang sama, Siraman Kalbu Sore. Hari ini Senin, tanggal 19 Oktober 2020. Mari kita bersatu berdoa. Terima kasih dan puji syukur atas berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Dan kami rindu setiap saat, dan kami haus setiap saat atas firman Tuhan yang mengisi kalbu kami. Biarlah pada kesempatan ini Tuhan senantiasa berbicara, membentuk kehidupan kami yang baru, agar lewat kehidupan kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wahyu pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Walaupun sebenarnya di dalam almanak ditekankan sampai ayat 20, tapi kita cukup baca dulu sampai 10. Dikatakan firman Tuhan demikian. Jatuhnya Babel. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru kepada dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu, dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata dalam hatinya, aku bertata seperti ratu, dan aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka engkau hai kota yang besar, Babel hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Dan pedang-pedang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kirmiji, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dan tembaga, besi dan kualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, penulis kitab Wahyu mengangkat kembali peristiwa Babel. Babel adalah negara yang besar, pemerintahan yang besar. Tapi dalam kaitan ini diperlihatkan oleh Tuhan lewat firman-Nya
sebesar apa, sekuat apapun satu negara, jikalau moral, mental tidak berkenan lagi di hadapan Allah, dari tengah-tengah negara yang besar dan kuat itu, dalam 1 jam negara itu bisa menjadi hangus. Dikatakan firman Tuhan, Babel disoraki oleh orang-orang yang melihat penderitaannya dan yang mengetahui kenakalan-kenakalannya. Karena dikatakan tadi di sini bahwa bangsa-bangsa datang untuk melampiaskan hawa nafsunya di tengah-tengah kota itu. Dan Allah senantiasa menghimbau orang-orang percaya agar menghindar dari tempat itu, agar mereka selamat. Saudaraku yang kekasih, berbuat baiklah, jauhkanlah dirimu dari segala dosa dan yang jahat, supaya ketika datang malapetaka, engkau dan semua kita yang menjauh dari kehidupan yang jahat di mata Tuhan, senantiasa Tuhan lindungi, Tuhan ingatkan, Tuhan pikirkan kehidupan kita yang terbaik di tengah-tengah hidup yang ada di dunia ini. Dikatakan firman Tuhan tadi bahwasanya malaikat datang dari surga berseru kepada Babel yang akan rubuh, sebab di sana sudah banyak sekali berdiam kejahatan. Sebab di sana sudah banyak sekali berdiam bertumpuk percabulan dosa-dosa yang bertimbun-timbun hingga sampai ke langit. Saudaraku yang kekasih, ekonominya menjadi bobrok. Dikatakan tadi, tidak akan ada lagi orang yang mengkonsumsi, yang memakai produksi-produksi laut atau produksi-produksi yang lain lagi dari negara atau dari kota Babel. Kalau kita melihat kejadian itu di dalam ayat yang berikutnya, bahwasanya dalam 1 jam Babel akan hangus dan orang-orang yang baik senantiasa menyaksikannya. Biarlah segala sesuatu pengalaman buruk yang mengancam jiwa kita jauh dari kita, karena kita senantiasa hidup dekat bersama Tuhan dan Tuhan membela kita. Firman Tuhan senantiasa menggugah kita, memotivasi kita untuk hidup tetap bersama Allah, mengalami segala sesuatu ciptaan Dia dengan baik, memeliharanya, dan terlihat kita memuliakan nama Tuhan dari kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga atas firman Tuhan yang memperlihatkan kengerian bangsa besar, bangsa Babel. Oleh karena di dalam isinya orang sudah lebih banyak yang berdosa, yang tidak mengikuti perintah Allah. Kami mau setia kepadamu dan kami mau sejahtera bersama Engkau di bumi ini, di sorga bersama Engkau Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.